Oke, halo adik-adik. Ketemu lagi bersama kakak di sini. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kendaraan atau alat-alat transportasi. Nah, di sini kita akan browsing bersama tentang alat-alat transportasi. Nah, tentunya adik-adik masih pengen belajar terus ya. Jangan lupa channel Nakana di subscribe dan di like dan di share ya adik-adik. Oke, kita mulai. Yang pertama pasti adik-adik sudah tahu kendaraan yang satu ini. Ini namanya adalah mobil. Wah, ini adalah kendaraan yang namanya mobil. Mobil ini memiliki roda 4. Dan sekarang ini banyak jenis-jenis mobil ya adik-adik. Nah, tentunya adik-adik sudah sangat sering melihat mobil atau naik mobil. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada yang namanya truk. Nah, ini namanya adalah truk. Truk ini dipakai untuk membawa barang-barang. Nah, truk ini juga memiliki banyak jenis loh. Ada truk yang kecil, ada juga truk yang besar. Wow, coba kita lihat truk besar. Nah, truk besar adalah seperti ini. Wow, seperti ini adik-adik. Ada juga truk kontainer. Truk ini dipakai untuk membawa barang-barang logistik. Ada juga truk gandeng seperti ini. Wah, coba kita lihat truk gandeng. Nah, ini namanya truk gandeng. Wow, jadi dia adalah satu truk dengan ditambah gandengan di belakangnya. Jadi dia memiliki 2 bak seperti ini. Wow, jadi dia sangat panjang. Kita harus hati-hati kalau sedang di jalan bertemu dengan truk gandeng seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang namanya truk tangki. Truk tangki ini adalah truk yang fungsinya untuk membawa minyak, air, atau benda-benda cair atau benda-benda gas. Itu. Nah, ini adalah truk tangki. Ini truk tangki yang sering kita lihat di jalan, yaitu truk tangki yang membawa minyak punya Pertamina. Nah, seperti itu namanya truk tangki. Oke, sekarang kita lihat kendaraan beroda 2. Pasti adik-adik sudah tahu ya yang namanya sepeda motor. Nah, ini namanya sepeda motor atau sering juga disebut motor. Sepeda motor ini memiliki beberapa jenis loh. Ada yang sepeda motor yang tinggi dan besar seperti ini. Ada juga sepeda motor yang dia disebut sepeda motor matic. Ada juga disebut sepeda motor bebek seperti ini. Wah, tentunya adik-adik sudah sering ya naik sepeda motor. Ayo, siapa yang suka diantar ke sekolah pakai sepeda motor? Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan motor listrik. Nah, motor listrik ini adalah sepeda motor yang dia berjalan menggunakan listrik. Jadi dia tidak memiliki minyak adik-adik. Tetapi untuk berjalan dia harus dicas. Nah, mirip seperti mainan adik-adik ya. Mobilan yang memiliki baterai seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang namanya sepeda. Nah, ini namanya sepeda. Sepeda juga memiliki 2 roda. Ukurannya lebih kecil dan dia
untuk bisa bergerak harus digerakkan menggunakan kaki kita. Wow, jadi naik sepeda ini bisa sambil olahraga. Wow, itu namanya sepeda. Coba sekarang kita lihat sepeda anak-anak. Seperti apa ya? Pasti adik-adik juga punya sepeda ya di rumah. Nah, ini adalah sepeda untuk anak-anak. Wow, ini sepedanya adik-adik tentunya ya. Wow, bagus banget sepedanya. Nah, biasanya sepeda untuk anak-anak memiliki roda tambahan yang kecil di belakang untuk melatih keseimbangan. Ada juga sepeda anak-anak yang beroda 3 loh seperti ini. Dan ada juga sepeda yang tidak memiliki kayu atau tidak memiliki pedal untuk belajar keseimbangan seperti ini. Adik-adik pasti hobi naik sepeda ya, seperti teman kita 2 orang ini atau seperti teman kita 3 orang ini. Wow, asik betul ya naik sepeda. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada yang namanya bus. Wow, ini namanya bus. Bus ini fungsinya untuk mengantar penumpang dengan jarak yang sangat jauh. Bisa antar kota, antar provinsi, atau antar pulau loh. Jadi perjalanannya bisa sangat jauh dan lama. Wow, adik-adik suka melihat bis kan? Nah, ini adalah bus Transjakarta. Wow. Kalau untuk perjalanan di sekitar kota apa ya namanya? Itu namanya adalah mobil angkot. Ini namanya mobil angkot. Mobil angkot ini dipakai untuk mengantar penumpang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi dia berada di sekitaran kota saja atau antar kecamatan. Nah, seperti ini dia. Dia memiliki pintu samping. Itulah namanya mobil angkot. Sekarang kita lanjut lagi. Ada yang namanya mobil odong-odong. Nah, ini namanya mobil odong-odong. Biasanya mobil odong-odong dipakai untuk adik-adik berwisata di kota sambil keliling-keliling. Wow, kita masih di kota di sore hari bersama ayah dan bunda. Wow, seperti ini. Ini namanya mobil odong-odong. Oke, ada juga mobil yang memiliki suara-suara. Yang pertama namanya adalah mobil ambulans. Dia memiliki suara atau sirene dan juga memiliki lampu di atasnya seperti ini. Dia fungsinya untuk mengantar orang yang sakit. Sehingga dia harus punya sirene untuk memberitahu kepada pengguna jalan yang lain bahwa ada ambulans lewat, karena dia akan mengantar orang yang sakit. Selain itu ada juga mobil yang lain yang memiliki suara-suara sirene loh, yaitu adalah mobil Pak Polisi. Wah, mobil Pak Polisi juga memiliki sirene dan juga memiliki lampu di atas seperti ini adik-adik. Wah, mobil polisi. Pastinya adik-adik juga sudah sangat sering melihat mobil polisi ini ya. Oke, ini namanya mobil polisi mainan. Wow. Oke, terus apa lagi ya yang memiliki suara? Mobil pemadam kebakaran. Nah, ini adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ini fungsinya adalah untuk membawa air ke tempat yang ada kebakaran, sehingga bisa membantu untuk memadamkan kebakaran dengan cepat. Wow, biasanya dia berwarna merah seperti ini teman-teman. Dan dia juga memiliki suara. Ada yang tahu nggak suara mobil polisi, mobil
ambulans dan juga mobil pemadam. Tetu, 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 wow, 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 wow. Seperti itu ya teman-teman. Wah, lucu ya. Oke, sekarang kita lihat yang namanya kereta api. Nah, ini namanya adalah kereta api. Kereta api ini memiliki banyak jenis loh. Ada yang disebut kereta diesel. Kereta diesel ini adalah kereta yang sering kita lihat, yang sering lewat di tempat kita. Dia digerakkan dengan mesin diesel. Selain itu, ada juga yang disebut dengan kereta listrik. Nah, ini adalah gambar kereta listrik. Kereta listrik ini digerakkan oleh tenaga listrik loh. Nah, biasanya juga disebut dengan KRL. Dan ini ada di Jakarta dan juga di Jabodetabek. Nah, itulah yang namanya kereta listrik. Selain itu ada juga kereta zaman dahulu atau jadul, disebut kereta uap. Nah, ini kereta uap. Adik-adik tahu kan lagu kereta api? Lagu kereta api itu menceritakan kereta uap karena dia memiliki suara tut-tut-tut. Naik kereta api tut-tut-tut. Jadi suaranya kereta api uap ini adalah tut 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 tut, seperti itu ya adik-adik. Nah, kereta uap ini juga sering disebut dengan lokomotif uap. Wah, adik-adik ada yang sudah pernah melihat lokomotif uap? Nah, kalau belum pernah, di sini kakak tunjukkan. Wow, seperti itu adik-adik, namanya kereta api. Selain itu ada juga yang namanya MRT loh. Nah, MRT ini biasanya dipakai di perkotaan. Dia juga mirip seperti kereta api. Dan dia digerakkan oleh listrik. Nah, ini digunakan untuk mengangkut penumpang di perkotaan. Ada juga yang mirip dengan MRT. Dia disebut dengan LRT. Nah, LRT itu seperti ini. Dia mirip MRT tapi lebih kecil dari MRT. Nah, ini sudah ada di Indonesia loh. Nah, adik-adik sudah paham kan? Ternyata kereta api itu punya berbagai jenis. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan alat transportasi yang ada di perairan, yaitu adalah kapal. Nah, ini adalah disebut kapal. Nah, kapal ini juga punya banyak jenis. Ada yang disebut kapal pesiar, seperti yang ini. Kapal pesiar itu fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang untuk berwisata dari satu pulau ke pulau yang lain. Seperti ini. Wow, itu namanya kapal pesiar. Ada juga disebut dengan kapal layar. Kapal layar ini dia menggunakan layar yang ditiup oleh angin sehingga kapalnya bisa bergerak. Nah, adik-adik tahu nggak lagu Nenek Moyangku? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, dia memakai kapal layar seperti ini. Ombak berdebur, layar terkembang. Nah, layarnya terkembang, kemudian ditiup oleh angin dan kapalnya bisa berjalan. Juga ada yang disebut juga dengan kapal feri. Nah, ini adalah contoh gambar kapal feri. Kapal feri ini biasanya digunakan untuk menyeberang dari pulau ke pulau yang lain. Jadi dia khusus untuk penyeberangan.
dia bisa mengangkut mobil, truk, dan juga penumpang. Nah, seperti ini. Selain itu, ada juga yang disebut dengan kapal tanker. Nah, ini adalah gambar kapal tanker. Kapal tanker ini fungsinya untuk mengangkut minyak dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, jadi kapal besar ini isinya adalah minyak, adik-adik. Oke, itulah yang disebut dengan kapal tanker. Ada juga yang disebut dengan kapal kargo. Nah, kapal kargo ini adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil industri. Misalnya mengangkut mobil, mengangkut televisi sangat banyak, mengangkut pakaian, dan dia biasanya diangkut dalam bentuk kontainer. Jadi di dalam kontainer ini ada berbagai macam barang yang bisa kita gunakan sehari-hari, yang itu biasanya diimpor atau didatangkan dari luar negeri. Nah, dia dimasukkan ke dalam peti kemas. Nah, seperti ini ya. Wow, banyak sekali peti kemasnya. Hati-hati ya, kapal kargo. Wah. Oke, kita lanjut lagi. Selain kapal, ada apa lagi ya kendaraan yang bisa melewati perairan? Ada yang tahu nggak? Ada yang namanya speedboat. Nah, ini namanya adalah speedboat. Speedboat ini merupakan kapal kecil yang dia dipakai untuk melaju dengan cepat, untuk melaju dengan kencang. Wow, dia bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, biasanya kapal-kapal speedboat seperti ini dipakai untuk kapal wisata atau kapal untuk bertamasya. Selain itu, ada juga yang disebut dengan kapal nelayan. Nah, ini adalah kapal nelayan. Kapal nelayan ini dipakai oleh bapak nelayan untuk mencari ikan di laut atau di danau. Jadi pastinya kapal ini sudah dilengkapi dengan alat-alat untuk menangkap ikan. Wow, seperti ini ya. Jadi kapal nelayan ini digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan, dan ikannya bisa kita makan. Wow, terima kasih kepada bapak-bapak nelayan. Nah, ini ada banyak kapal nelayan sedang berlabuh. Nah, ini juga kapal nelayan yang banyak sedang berlabuh. Wow, seperti itu adik-adik. Juga ada juga kapal yang disebut dengan sampan. Nah, sampan ini adalah alat transportasi berupa kapal yang kecil, yang dia biasanya muat cuma beberapa orang saja. Seperti ini. Dia biasanya dibuat dari kayu. Itulah namanya sampan. Nah, lihat tuh bapaknya sedang mengayuh sampan. Dan itu sampan ini bisa kayu menggunakan tangan ini, dan juga ada yang dilengkapi dengan mesin sehingga dia bisa bergerak dengan lebih cepat. Nah, itulah yang namanya sampan. Oke, ada juga yang namanya motor air. Nah, ini disebut dengan motor air. Jadi dia mirip seperti sepeda motor, tetapi dia digunakan di air seperti ini. Wow, ini juga biasanya ada di tempat-tempat bertamasya. Wow, bagus banget ya.
air. Nah, seperti ini. Wow, dia ngebut di air. Wow, hebat. Ini. Wow. Oke, itulah yang disebut dengan sepeda motor air. Oke. Ada juga sepeda laut. Nah, sepeda laut ini adalah mirip seperti sepeda, memiliki kayu dan dia dipakai di atas air. Wow, asik banget ya naik sepeda di air. Wow, itulah namanya sepeda air. Wow. Nah, ini adalah bonus tambahan. Ini biasanya adik-adik sangat suka yang ini. Ini namanya adalah sampan bebek. Nah, ini namanya sampan bebek atau juga disebut perahu bebek. Wah, ini biasanya dipakai oleh adik-adik untuk pertama sekali di danau atau di waduk. Wow, asik bentar ya, naik bebek-bebekan. Oke, kita lanjut sekarang dengan alat transportasi yang dipakai di udara. Oke, kita lihat. Pasti yang pertama adalah pesawat terbang. Wow, ini adalah gambar pesawat terbang. Pesawat terbang itu dipakai untuk mengangkut penumpang dengan jarak yang sangat jauh. Dan dia memiliki kecepatan yang tinggi sehingga kita bisa cepat sampai tujuan. Nah, ini adalah foto-foto atau gambar dari pesawat. Pesawat terbang juga ada yang memiliki pesawat baling atau disebut dengan propeller. Nah, seperti ini. Ini adalah pesawat menggunakan baling-baling. Nah, seperti ini. Dia adalah pesawat yang ukurannya lebih kecil. Wow, itu disebut dengan pesawat baling-baling atau bisa juga disebut dengan pesawat capung. Wow, seperti ini ya adik-adik. Jadi dia memiliki baling-baling di depan dan juga samping. Ini nih. Wow. Oke, ada juga yang disebut dengan helikopter. Nah, ini adalah helikopter. Helikopter ini juga pesawat yang memiliki baling-baling, tetapi dia baling-balingnya di atas. Biasanya helikopter ini dipakai untuk mengirim bantuan oleh bapak-bapak TNI, bapak-bapak tentara. Oke, itu yang namanya helikopter. Dan ada lagi kendaraan terbang yang sekarang terbaru, yaitu mobil terbang. Ayo kita lihat seperti apa sih mobil terbang. Nah, mobil terbang itu sebenarnya adalah mirip seperti drone. Adik-adik tahu kan drone? Drone itu adalah pesawat kecil yang memiliki baling-baling untuk membawa kamera. Jadi kita bisa berfoto dari udara. Nah, ini disebut dengan drone yang besar atau disebut dengan kapal terbang. Kapal terbang ini bisa mengangkut 1-2 penumpang saja. Oke adik-adik, itulah yang disebut dengan kapal terbang. Mobil terbang. Wow. Oke. Sampai di sini dulu ya untuk pelajaran kita tentang jenis-jenis alat transportasi atau kendaraan. Jangan lupa di subscribe dan di share. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa
jumpa lagi di seri berikutnya. Tentunya di seri channel Nakana. Terima kasih.